jago silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur hati riang gembira ngobrol di sini bareng Wak Ola. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sunyi. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pangandaran di Sriwijaya Pagi. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar di mana berada, kembali di program obrolan komunitas di kesempatan pagi hari ini. Dan bersama Kulo Ahmad Joni Alatu Cedola, kita lanjut kembali di Sriwijaya Pagi. Dan kali ini dengan tema asyiknya bermain fingerboard dengan kreativitas layaknya bermain skateboard. Bersama Sriwijaya Fingerboard ya, ada Rehan Murtada selaku ketua ya. Oh ya, selaku pengurus lah ya bisa katakan ya. Dan Rehan Murtada ya, kita akan langsung ngobrol-ngobrol bersama beliau ya. Dan kita sapa langsung yang ada di studio. Halo, assalamualaikum. Iya. Halo. Iya. Ini apa kabar pagi nih Han? Alhamdulillah ya baik lah. Ini ganggu pagi-pagi jadi biasanya istirahat pagi ya minggu-minggu. Selain bermain fingerboard ini kegiatan apa biasanya? Kalau kegiatan pribadi ya, Ya. juga adalah. Kalau kegiatan pribadi ya mungkin kayak orang pada umumnya kerja gitu kan. Iya. Sabtu Minggu kalau ada waktu baru tuh sempetin main fingerboard. Oh sudah ada kegiatan kerja dia? Udah Atau usaha atau kerja? kerja. Di kalau gitu? Kalau Ryan sendiri itu ada di agensi, ada juga freelance kan, di bagian media gitu. Tapi hobi tidak mengganggu namanya kerjaannya. Bisa dia. Hobi udah bakal ganggu sih. Malah jadi salah satu escape untuk kita bosen di kerjaan itu pusing capek kan, jadi ada hobi nih kita Fresh lagi. Iya, jadi fresh lagi larinya ke hobi gitu. Oke. Kalau kemarin ku jengok nih ada banyak nih teman-teman ternyata fingerboardnya di Palembang ya. Ada berapa orang anggotanya? Kalau untuk event kemarin sebenarnya nggak terlalu banyak, sekitar 20 orang kalau kemarin. Tapi kalau untuk anggotanya itu kurang lebih bisa hampir 50 sampai 60 orang. Aku lupa deh totalnya berapa, tapi ya sekitar 50 sampai 60 orang sih kurang lebih. Oke. Dan itu kebanyakan cowok ya. Kebanyakan Ada cewek juga ya? Kebanyakan cowok, tapi baru-baru ini emang ada juga cewek, malahan anak-anak SMP SMA gitu. Sudah mulai ada yang suka iya, ya? benar. Oh, oke. Jadi anak SMP itu Sudah yang mulai baru-baru namanya yang bisa dikatakan masuk ke sekolah-sekolah peremajaan. Karena dulu kan ya bisa dikatakan anak kuliah lah yang atau anak-anak yang bekerja lah yang hobi fingerboard. benar. Kalau boleh tahu fingerboard apa? Mungkin masyarakat belum tahu. Nyebutnya fingerboard. Fingerboard. Ya. Fingerboard. Jadi mungkin yang teman-teman yang belum tahu fingerboard itu apa?
Fingerboard itu sebenarnya sama kayak skateboard, tapi dibuat skalanya itu 1:10-nya dari skateboard. Nah, fingerboard itu dibuat dikarenakan mungkin ada beberapa teman-teman orang yang main skateboard itu pada saat dia mau main skateboard itu nggak lagi hujan, kondisi cuacanya lagi nggak bagus tuh. Nah, jadi pada awalnya itu tujuan fingerboard jadi itu dibuat dari masalah itu tadi. Oke. Jadi pemain fingerboard ini bisa jadi skateboard juga pemain. Bisa juga pasti. Soalnya triknya juga itu sama persis dari skateboard. Sama persis. Jadi 90% trik fingerboard itu berasal dari trik skateboard. Oke. Kalau boleh tahu berapa trik, banyak triknya? Kalau trik sih itu nggak terhingga, bisa dibilang ya, karena apapun yang kita bisa lakuin gitu. Apa yang kita pikirin nih, kreativitas kita mau trik apa bisa dikombo lah bahasanya tuh. Tapi kalau trik basicnya itu ya cuma beberapa, tapi bisa bisa dikomboin sama trik-trik basic lainnya, jadi nggak bisa terhitung lah. Bisa jadi double flip, triple flip, mau 1000 flip juga bisa kalau orangnya bisa kan. Oke, itu kan nanti kita akan ulas lagi trik-triknya. Tapi ini sejarahnya sendiri kalau fingerboard ini kalau masuk ke Indonesia, boleh tahu mungkin ke Palembang lah minimal. Kalau sejarah masuk ke Palembang, balik lagi mungkin ke komunitas kita sendiri ya. Tahun berapa mulai? Kalau komunitas Wijaya Fingerboard itu berdiri sejak 2009 kalau nggak salah ya, tahun 2009 itu pertama teman-teman lain tuh pada ngumpul di suatu kafe gitu kan, ngumpulin teman, main yuk di sini, boleh, terus akhirnya buat kompetisi, terus terjadilah ya Wijaya Fingerboard 2009. Itu generasinya masih ada sekarang? Generasinya mungkin ada beberapa ya. Yang masih mungkin bisa kalau ada kegiatan pasti datang gitu ya. Iya, disempetin datang lah. Karena mungkin tahun 2009 ya mungkin orang-orang tersebut udah ya berkeluarga gitu kan, udah punya anak 12 gitu mungkin. Mungkin anak juga suka fingerboard. Anaknya juga main fingerboard juga kan, diturunin kan, diturunin. Iya, ada tapi masih ada beberapa. Yang anaknya juga diajarin gitu. Iya, ada. Ada anak teman aku, dia diajarin, udah dikasih papan, dikasih mainan, dikasih fingerboard juga. Jadi hobi juga gitu. Daripada mereka main gawai, main yang gitu kan, aktivitas gitu iya. Terus Rehan sendiri masuk di komunitas? Kalau aku pribadi join di Wijaya Fingerboard ini mungkin di sekitar tahun 2014 atau 15 lah, kurang lebih. Itu awalnya juga karena diajak teman gitu kan, ada ketertarikan dengan skateboard, jadi ya udah kenapa nggak join. Oh, aslinya gitu. Rehan suka skateboard? Suka juga, tapi resikonya lumayan ini ya kalau main skateboard. Jadi tidak di rutinin gitu ya. Benar. Hanya bisa ngumpul gitu ya. Okay. Jadi larinya ke fingerboard. Ya. Tahun berapa tuh kan? Nggak lama dari aku join Wijaya Fingerboard tadi sih, 2015-an tadi. 2015 ya. Ya, jadi itu karena itu ya mungkin ada kesamaan tadi dan akhirnya gabung kan. Awal-awalnya mungkin pinjam dulu ya. Awalnya pasti pinjam dulu sih. Teman-teman ya. Pernah juga aku tuh beli yang agak ada tuh jualan yang kayak di depan SD itu. Yang bisa dikatakan KW-KW ya. Iya, yang kurang proper lah jadi kan. Tapi nyoba-nyoba aja dulu kan. Yang penting ada, yang penting bisa dulu kan. Nah, itu propernya harganya mahal lah. Nah, kalau untuk masalah harga kan balik lagi ke preferensi masing-masing ya. Jadi ada tergantung beberapa brand. Ada yang brand menjual produknya itu sesuai target pasar. Jadi memang yang untuk beginner banget, yang pemula banget kan ada. Pemula berapa bisa standarnya? Kalau pemula kalau full set ya kita sebutnya full set, kurang lebih itu ada dari mulai 100 ribuan ada juga. 100.000 udah ada di bawah. Dapat banyak ban ya. Dapat 4 yang aku pikir lebih, ada double deh. Enggak ya. Kalau itu ada yang paling murah 100 ribuan dari sampai 5 juta. Oh, ada juga. Atasnya juga ada juga, tergantung. Apa yang membedakan yang 100 sama 500? Ya, atau enak megang ya? Yang pastinya yang ngebedain kualitasnya sih. Kualitas sama. Atau bukan merek ya?
merek juga bisa mempengaruhi harga tersebut sih. Oh, Jadi harga, kualitas sama ya feel kita pegang barangnya itu sendiri sekecil tuh 5 juta. ada Yang ini sampai dipegang Rehan ada 1 juta. ada. Coba tunjuk ini kalau di YouTube. Nah ini adalah fingerboard. Jadi teman-teman pendengar yang mungkin membuka link YouTube gitu Pro 4 Palembang itu ada Rehan bawa contoh satu fingerboardnya punya koleksi berapa? Kalau koleksi nggak kehitung lumayan banyak sih. Ada 10 lebih? Lebih. Soalnya kan udah Dari harga biasa sampai harga yang luar biasa. benar. Oke. Dan ini setengah lah ya, di tengah-tengah harganya. Kalau yang ini sih aku Yang paling mahal. hobinya bukan yang paling mahal juga, ada juga yang mahal tapi aku nggak pakai ini. Jadi aku tuh hobi yang kayak bulan ini pengen cobain ini jadi explore produk-produk baru gitu kan, produk-produk lokal. Jadi kalau yang ini sih kalau harganya nggak terlalu mahal tapi ya lumayan lah kalau mungkin orang awam dengarnya kok harga barang sekecil tuh harganya tuh 1 juta. 1 juta lebih. Iya, hampir mirip dengan skateboard yang asli ya. Benar. Iya, tapi tadi karena ini mereknya bisa dikatakan yang dipakai oleh profesional ya. Iya benar. Karena ini mahal dia. Karena ini memang kualitasnya itu emang udah top lah gitu kan, top tier. Dan memang ada kompetisinya kalau di tingkat dunia. Kalau kompetisi ada, nasional kita juga ada, dunia juga ada. Kalau untuk yang di dunia itu lokasinya itu ada di negara Jerman ya. Ya. Lebih Tiap tepatnya tahun? Tiap tahun tuh pasti ada, karena memang tiap tahunan ya kompetisi tiap tahunan gitulah. Kalau di nasional sendiri? Kalau nasional itu biasanya juga di Tiap daerah? Tiap daerah juga ada, tapi kalau yang nasionalnya banget tuh ada di Jakarta. Itu tiap bulan berapa? Berarti Biasanya sih ini bulan-bulan kayak gini sih, Desember akhir tahun gitu kan. anak-anak mau libur sekolah lah ya. Enggak juga sih, lebih tepatnya memang ngejar akhir tahunnya gitu. Gitu. Karena hari ulang tahunnya Fingerboard itu di 21 Desember. Itu ulang tahun nasional atau seluruh Ulang dunia? tahun seluruh dunia, ulang tahun Fingerboard gitu. Tiap tahunnya gitu di perayaan. Itu dirayakan ulang tahun yang penciptanya atau bukan? Lebih tepatnya di komunitasnya yang ngebuat, yang ngepatenin hari ulang tahun Fingerboard itu di 21 Desember. Oke, ya. Oke, ini kan kompetisi, namanya kompetisinya ini ada kelas-kelasnya gitu. Benar, ada kelas-kelasnya, ada namanya itu open sama pro gitu. Atau Open tuh yang baru pemula gitu. open bisa semua kalangan tuh bisa ikut. Mau dia pro, mau dia yang baru mulai, mau yang dia udah lama gitu, itu bisa gabung di kelas open. Open, ya. Sama satu lagi itu di kelas pro. Pro. Nah, itu pro itu sesuai dengan Sesuai namanya. sesuai dengan fingerboardnya atau kualitas dari Biasanya kita lihat dari Skill-skillnya. skill pribadinya sih, skill orangnya gitu kan. Karena ya kita pasti tahu lah ini gimana sih mainnya, gimana sih jago nggak nih. Kalau dia jago ya kita taruh di kategori pro gitu. Ya, oke. Sebenarnya menarik nih karena kemarin tuh ada apa namanya bisa dikatakan miniatur tempat pertandingan juga deh. Benar. Itu Kak di Palembang ada berapa buah yang kayak gitu yang miniatur? Miniaturnya itu kita sebut namanya park. Ya seperti nama yang di skateboard, park, skate park ya bisa sebut skate park. Untuk di Kota Palembang, Fingerboard Park sendiri di Kota Palembang itu kita ada untuk sekarang yang terbaru sebenarnya ada banyak, tapi yang kita bisa pakai untuk publik itu ada 2. Pertama itu ada di daerah dekat di salah satu kafe di Kota Palembang, namanya itu Morning Ego. Ya. Jadi itu ada kafe biasa, tapi kita titipin Fingerboard Park kita ditaruh di sana. Ngumpul di kafe apa tadi? Morning Ego. Itu bebas main gitu. Bebas main, bebas. Jadi tinggal bawa fingerboard kalian. Walaupun bukan member. Iya, walaupun bukan member juga nggak masalah. Yang penting emang tujuannya untuk kumpul, untuk main bersama gitu. Itu tempat kumpul yang salah satu kumpul ya. Gitu Iya, benar. Terus berikutnya? Satu lagi itu sebenarnya rumah pribadi sih, rumah teman. Memang dia
sukarela untuk menyediakan tempat tersebut. Jadi kita Tidak taruh. ringam lah ya. Iya, Orang tuanya tidak ringam juga. Iya, memang seneng ngumpul kalau Iya. budaya itu kan. Jadi kita taruh di situ. Jadi kalau Di mana tuh alamatnya? Boleh tahu? alamatnya itu di Jalan Segaran daerah Dempo. Jalan Segaran daerah Dempo. Bukan rumah Rehan bukan ya? Bukan. Bukan ya. Arah Kuto tuh. Iya. Heeh. Jadi ini fingerboard. Nah, ada skill-skillnya khusus yang boleh dijelaskan ya. Tapi untuk permainannya nanti ya kita lihat nanti ya di sesi berikutnya. Nah, untuk skillnya atau apa bicara pelip atau apa tadi? Lompatan-lompatan itu apa nama-namanya? Kalau nama triknya berarti. Triknya ya, trik. Nama triknya itu lumayan banyak kayak aku bilang tadi, tapi untuk yang basic-basic itu ada beberapa yang harus kita kuasain. Jadi kalau kita mau ngelakuin trik yang lumayan susah, ya setidaknya kita basic aja dulu. Dasar itu ya. Dasarnya dulu harus bisa gitu kan. Jadi kalau yang pemula apa yang harus dilakukan? Kalau pemula yang pastinya namanya trik itu Cuman jalan dulu ya. yang pastinya punya fingerboardnya dulu dong. Oh ya berarti. harus ya benar-benar. Harusnya Daripada punya minjem terus ya. Iya benar. Iya. Oke, dulu kita bakal balik lagi nih, ngobrol asik dengan Rehan ya. Tapi kita bakal tentunya kembali di sesi kedua. Jadi untuk yang pengen bertanya di 0711351656 ya. Bagi yang mungkin keinginan main fingerboard ya, skateboard dengan jari tangan ya. Jadi pacak bertanya langsung bersama Rehan ya, salah satu anggota dari Sriwijaya Fingerboard ya. Dan kita akan ulik lagi apa saja yang ada di Sriwijaya Fingerboard setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Alang kelema makan ketupat. Ketupat dimakan dodok di muaro. Melalui perompat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lalu aku jadi raja, pasti ada permaisuri. Kalau masih nak cemburu, tanda cinta, cinta sampai mati. Anak bebek di sungai Musi, main banyu, berenang-renang. Rasanya senang di hati, cuman adek yang aku sayangi. Pisang gedang dibuat kolak, dicampur dengan ubi. Lalu sudah sama galak, tidak usah diundur lagi. Anak teri beribu-ribu, iwak seluang di selesatang. Dulu kecil pecah sapu lidi, oi lah bujang pengen berbini. Pisang gedang dibuat kolak, dicampur dengan ubi. Lalu sudah sama galak, tidak usah diundur lagi. Anak teri beribu-ribu, iwak
Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur pendengar, kita lanjut kembali dan di sesi yang kedua ini kita jingok gage yang Mano Rehan main ke fingerboard ini ya. Kan ini tentunya butuh kalian khusus ya untuk main ya. Yang pastinya kesabaran sih, Sabaran. lebih tepatnya kesabaran. Keahlian juga diasah lah. Awal-awal tuh sering nyampak dia. Ya awal-awal pasti gagal lah. Sampai sekarang pun sampai gagal juga. Tapi yo kita coba lagi lah. Tapi nanti. pernah menok kompetisi? Sering. Yang kemarin kita ketemu ya, itu salah satu kompetisi lah. Oh gitu. Ya kompetisi kecil-kecilan. Merami ke apa namanya trip festival. Ya meramaikan salah satu event trip ya. di Kota Palembang. Jadi kita diundang sama panitianya sama tim acaranya untuk meramaikan sekaligus membuat kompetisi lah di situ. Oke. Dan itu hadiahnya ada piala kan? Untuk hadiah biasanya kita kerjasama sama si yang mengundang acara gitu kan. Untuk detailnya setiap acara itu beda-beda hadiahnya. Tapi ya lumayan lah untuk anak-anak ngumpul terus dapat fresh money, dapat uang juga gitu kan. Ya, yang dinilai apa biasanya? Kalau tergantung kategorinya. Kalau kita kategori ada namanya Game of Skate Flat gitu ya. Nah, itu duel 1v1, Wak. Ya. Dia simpelnya kayak gini. Jadi misalnya Rehan nunjukin aku open trick ya. Ngelakuin trick misalnya kita salto belakang nih. Si musuh, si lawan kita ini harus ngikutin trik kita tadi, misalnya salto belakang nih. Kita salto belakang saat gini. Kickflip misalnya kan. Nah, dia harus ngikutin juga. Kalau dia nggak dapet, dia dapat nanti ada scoreboard. Dia nanti dapat skor S atau 1 gitu ya. Nah, yang duluan sampai 5 itu yang kalah. Simpelnya kayak gitu. Jadi misalnya aku buka trik Oli gitu, aku nggak dapat, dia yang open, bebas terserah dia mau trik apa. Dilihat dari siapa yang terbaik lah ya. Siapa yang dapat trik yang terbaik dapetin triknya. Terus kita ikuti yang paling nilainya paling tinggi gitu. Benar, kurang lebih kayak gitu. Satu lagi mungkin ada. Ada lagi dia yang ngeran full park run kalau biasa disebut. Full park run itu decision makingnya nanti by judges atau juri. Nanti si juri yang ngenilai, wih triknya lumayan banyak nih yang landing atau triknya susah untuk kita create karena lumayan ribet triknya dikasih nilai yang lumayan gede. Terus triknya juga yang banyak landing, triknya juga lumayan ya gimana pokoknya nanti ada jurinya yang ngitung poin-poinnya gitu. Seberapa banyak kita ngelakuin trik, seberapa susah trik tersebut, seberapa hebat triknya gitu kan. Nanti ada juri yang menilainya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi mirip dengan skateboardnya ya. Benar, sama persis kayak skateboard. Memang kita ngikutin rules atau peraturan dari si skateboardnya sendiri gitu. Oke. Ya silakan mungkin kita ini kalau di YouTube ini Rehan bawa contoh fingerboardnya, yang bentuknya kecil tapi ya mungil lah, bukan kecil ya. Bentuknya mungil ya, tapi ya tadi harganya luar biasa. Ya, oke Han, ini untuk dasar untuk yang ingin pemula yang bisa dimainkan awal. Siap. Jadi kalau di skateboard atau fingerboard itu sendiri triknya sama persis ya. Trik dasar yang kalau kita pengen main nih, trik dasarnya itu ada namanya ollie, kayak gini. Itu lompat biasa aja. Jadi dia kalau kelihatan nggak dari sini? Kelihatan ya? Iya kelihatan. Jadi ini trik dasar namanya ollie. Nah, jadi triknya itu memang kelihatan sederhana, tapi pada saat orang awam atau orang lain yang nyobanya itu mungkin kayak kok bisa nengket atau kok bisa ngelompat gitu. Nah itu karena memang dia apa ya, kayak di perpaduan permainan jari ya. Permainan jari sama apa ya, perpaduan waktu dan timing sama tekanan dari si fingerboard itu sendiri. Jadi awalnya tuh kayak gini, nanti dikebelakangin terus diangkat gitu. Simpelnya kayak gitu. Itu tapi gerakan lambatnya ya. Iya. Tapi kan sebenarnya kalau dilihat
Kalau dilihat ya memang agak susah sih, harus harus ada main gitu ya. Iya, gitu. timing yang bener lah ininya, iya. sama posisi jari, tekanan jarinya itu lumayan Iya. harus detail kita mau ngelakuin trik apa. Soalnya diangkat sedikit jarinya, itu pasti beda output triknya itu beda lagi Iya. jadinya gitu. Jadi misalnya kita mau kayak gini, itu namanya ollie. Terus diangkat dikit, itu namanya kickflip. Oke. Dia Flip ya. diputar ke samping, itu namanya pop soffit. Itu beda-beda tuh kalau Itu kita nama dengan skateboard sama? sama persis. Betul. Jadi kalau kita lurus tadi gimana? Mainnya lurus. Ini namanya ollie. Ollie, ya. Ollie itu Terus? nama trik paling dasar. Terus next stepnya itu ada namanya kickflip. Jadi kickflip itu basicnya kita kalau di fingerboard ya, kalau di skateboard mungkin beda lagi caranya. Kalau di fingerboard itu kita harus yang paling pertama itu kita harus bisa ollie dulu. Karena dari ollie nanti jarinya kita dilepas pas di triknya ini. Jadi sebelum kita ollie itu ada namanya pop, ngepop dulu, dilompatin. Nih kayak gini nih. Itu namanya ngepop. Nah, pas sudah di atas, nanti jari kita lepas dua jari, jadi nanti outputnya nanti kalau jadi kickflip gitu kurang lebih. Jadi ollie kayak gini, ini namanya kickflip. Iya. Kurang lebih sih kayak gitu kalau trik-trik dasarnya. Kalau next stepnya itu masih banyak banget sih kalau untuk nama-nama triknya itu. Kayak melalui halangan rintangan itu juga ada ya? Bisa juga, itu Atau lumayan susah juga itu kalau kita lakuin gitu kan. Oke. Tapi ya kurang lebih trik dasar itu ada kickflip, ada pop soffit. Nah, nanti dari dua trik itu bisa kita combine sama untuk ngehasilin trik-trik baru lainnya. Contoh misalnya dari kick. Misalnya kan putaran tadi kickflip sama pop soffit itu bisa jadi varial flip. Jadi kurang lebih kayak gini. Ya, oke, diulang lagi mungkin ya. Nah, Iya. jadi putaran Dia bisa muter ya? Iya bisa mutar. Jadi kalau mungkin kelihatan dari sini, Iya. ini kan kickflip nggak mutar ya, cuma kebalik gitu. keren. Nah kalau yang pop soffit itu mutar. Iya. Nah di combine dua trik tersebut jadilah varial kickflip. Oh. Variasi dari kickflip yaitu varial flip. Wih, Nih, muter. keren. Iya. Kurang lebih sih gitu. Nanti ada satu lagi tuh banyak banget. Banyak ya? Banyak banget kalau mau dijelasin enggak. Yang punya skill masing-masing lah ya? Iya, tergantung. Oke. Tergantung Jadi dari apa namanya skill yang tadi yang dimainkan itu jadi punya sendiri aja, punya sendiri gaya-gaya sendiri gitu ya? Gaya gimana tuh maksudnya? Apa yang trik-trik sendiri ya punya kita ciptakan sendiri? Kalau trik yang kita ciptain sendiri sih Atau sudah ada standar ya? nggak ada sih, udah ada namanya sendiri gitu. Tapi kalau trik bakso Palembang, trik oncak ada gitu nah. Cait apa namanya angin puting beliung muter-muter. Ya, ada tuh setiap orang biasanya ada ciri khasnya dewe. Atau apa aliran sungai Musi. Iya. Kalau Rehan sendiri yang pernah nggak ketika ikut kompetisi atau memainkan tuh pernah gagal? Pasti pernah. Setiap orang Karena faktor apa gugup ya? Atau faktor iya karena kita nyoba kurang trik akurat aja? gugup juga pasti ada gitu kan, tapi karena udah kebiasaan jadi ya namanya udah terlatih lah untuk nggak cara gimana sih cara ngatasin gugupnya, gimana untuk kalau di depan audiens atau di depan lawan kita itu kita nggak kelihatan gugup gitu kan. Udah ada triksnya lah ya, udah ada tipsnya untuk bisa ngelewatin fase-fase tersebut sih kalau aku pribadi. Ya. Ini butuh aksesoris ya kalau dalam satu perform atau kompetisi. Aksesoris kayak cincin kayak. Aksesoris malah anak-anak tuh full aksesoris biar kelihatan kayak aku misalnya pakai cincin gitu kan. Kayak bener-bener kaki gitu ya. Iya, jadi fashion sih. Jadi fashion biar kelihatan iya, oh ya anak skateboard nih, anak fingerboard nih gitu kan. Anak skateboard lebih tepatnya. Karena memang ya ada style-style sendiri kalau emang orang main fingerboard atau skateboard tuh kelihatan lah dari jenis berpakaiannya itu kan lumayan agak catchy gitu kan. Kalau fingerboardnya sendiri ada harus simple-simple gitu ya, enggak boleh yang aneh-aneh ya kalau memberatkan ya. Fingerboard sendiri nggak ada rules yang gimana-gimana ya, maksudnya begitu pun skateboard. Jadi bener-bener yang penting ada roda 4, truk sama papan udah
itu skateboard gitu. Nggak ada yang harus truknya ukuran gini, wheelsnya rodanya ukuran segini, nggak ada. Karena benar-benar di fingerboard kita atau di skateboard itu diajarin kebebasan lah intinya. Iya. Itu apa yang kita tentukan pas ya apa? Kalau ini namanya foam tab, tapi kalau di skateboard namanya grip tab gitu. Oh. Jadi tujuannya ini kan yang kayak kelihatan kayak kanvas ini biar kita tuh surface-nya sama si papannya itu nggak licin. Ya. Kan kalau papan ini kita terbuat dari kayu nih. Ya. Kalau kita main langsung pastinya licin banget. Karena kayunya udah dipernis jadi kayak licin banget, nggak bisa ngegrip lah, nggak Tapi nempel. boleh ditambah dengan biar lebih nyaman makanya. Tambahin mungkin kertas atau kain-kain kecil. Tergantung ke preferensi masing-masing sih, tapi rata-rata mungkin 90% orang pastinya pakai foam tab. Karena kalau kita pakai grip tab tuh mungkin bahannya kayak amplas lah ya, amplas. Karena kalau kena jari juga pasti nggak nyaman. Iya, Jadi kita cari alternatif lain, yaitu pakai foam tab gitu. Itu Karena lebih lengket ya. lebih nyaman lah, enak ngefeel untuk ke papannya itu juga sendiri lebih nyaman gitu. Oke, ya. Di penghujung program nih harapan ke depan dari Sriwijaya Fingerboard karena sepertinya kalau Sriwijaya Fingerboard ini bisa dikatakan olahraga kreasi lah ya, Benar. permainan ya. Dan ini masuk dalam ini ya komite olahraga tuh ya, apa kok? Kalau skateboard iya, kalau fingerboard belum. Belum ya. Itu mungkin harapannya apa ke depannya? Untuk harapannya ya sih, pertama mungkin yang pastinya lebih banyak teman-teman yang main fingerboard, dan juga aku pengen banget fingerboard tuh ada di kompetisi nasional, di kompetisi nasional kayak udah dilirik sama sama pemerintah. Karena aku ngelihatnya di luar negeri itu memang mereka disupport banget sama pemerintah daerah sana. Pemerintah daerah sana enggak tuh. Jadi Di luar negeri lah di ya. luar negeri lah, karena mereka memang disupport banget sama pemerintahnya, emang dilirik sama pemerintahnya. Jadi aku pengen juga ngerasain gimana sih disupport lah sama pemerintah kita sendiri. Ini kan bentuknya olahraga kreativitas dan permainan kan. Benar. Karena tadi yang bisa juga mengurangi anak-anak bermain handphone gawai, karena bisa berkumpul bersosialisasi Iya, kita langsung ke ngumpul bareng gitu kan, nggak perlu tempat yang luas atau gimana, cukup di kamar pun bisa main sendiri dan gitu kan. saling berbagi juga. Biasanya kan Iya. tidak ada persaingan ya. Nggak ada Di malah komunitas kita saling mengajarkan. Oh kak, ini gimana sih trik ini? Oh nanti kayak gini gitu kan, diajarin dari basicnya, mungkin dari posisi jarinya. Oh itu udah bener, tapi posisi jari posisi jarinya salah gitu. Kalau mau bergabung gimana caranya? Kalau mau gabung bisa banget langsung ke Instagram kita @Sriwijaya Fingerboard. Nanti dari situ udah follow DM IG kita aja, nanti langsung kita masukin ke grup WhatsApp kita. Nanti dari grup itu banyak banget informasi seputar kita lagi ngumpul di mana, kita lagi meet up gimana, di mana, atau ada event kapan, jadi bisa kumpul gitu kan. Oke, terima kasih Rehan sudah Siap, memberikan informasi, dan saya juga terkejut waktu ketemu di sana. Oh ternyata masih ada anak-anak Sriwijaya Fingerboard. Karena udah lumayan lama Iya, banget 2009 dulu saya pernah ketemu dengan generasi lama. satu generasi Iya, lama tapi saya karena bukan arah ke sana, mungkin ketertarikan saya melihat menonton itu. Jadi ketemu lagi, menonton lagi, oh masih ada gitu. Jadi ya siapa tahu ini akan menjadi komunitas yang luar biasa. Amin. Ya, dan tambah banyak anggotanya dan banyak kegiatan yang pastinya. Siap. Kalau banyak kegiatan kan banyak dikenal Bong. Benar, Iya. itu sih salah satu goals kami setiap at least setiap bulannya ada Iya. 2-3 event lah. Oke. Terima kasih Rehan, kita Siap, terima sampai kasih, ketemu Wadola. lagi di lain kesempatan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dulu pendengar, kita sudah ngobrol-ngobrol bersama Rehan ya, Rehan Murtada dari komunitas Sriwijaya Fingerboard ya, yang sudah bercerita tentang banyak sekali ya, dari tahun 2009 ada teman-teman yang memulainya dan dilanjutkan dengan generasinya Rehan, dan yang pastinya banyak kompetisi dan banyak prestasi sudah dilalui oleh teman-teman ini. Dan sampai ketemu di obrolan komunitas lainnya, kita masih tetap di Sriwijaya Pagi menjelang Sriwijaya Siang bersama saya Ahmad Juniala. Sampai ketemu di lain kesempatan.
Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompak RRI Pandan di Sriwijaya Pagi.